Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita jumpa kembali. Banyak kali orang sering bertanya kepada saya, Bu, apakah di dalam hidup Ibu pernah mengalami pergumulan yang melelahkan? Kehidupan yang jalan lewat itu sangat melelahkan. Rasanya Tuhan tidak campur tangan, Tuhan tidak jawab doa, sehingga pengen putus asa. Saya dengan jujur katakan kepada saudara-saudara sekalian, di dalam hidup saya juga sering kali mengalami kelelahan itu. Tetapi kelelahan itu tidak membuat saya mundur daripada Tuhan. Kelelahan itu tidak membuat saya menyalahkan Tuhan. Tetapi kelelahan, setiap pergumulan, setiap apa yang Tuhan izinkan, saya lewati bersama dengan Tuhan. Saya pernah mengalami, coba Bapak Ibu sekalian pernah nggak mengalami? Saya dicerca, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah serahkan seluruh harta saya untuk buat rumah Tuhan. Tetapi saya seringkali dipergunjingkan, dikatakan buruk, niat baik saya disanggup dengan yang buruk. Saya bertanggung jawab untuk keuangan, saya bertanggung jawab untuk banyak hal. Bukan rasa terima kasih yang saya dapat, tetapi fitnah demi fitnah yang saya dapat. Kenapa saya bisa tetap menjalaninya tidak mundur? Karena saya tahu tidak ada satu perkara yang Tuhan izinkan yang terjadi pada diri saya apabila Tuhan tidak izinkan. Jadi apapun yang terjadi pasti Tuhan izinkan. Maka dari itu kelelahan itu tidak menghancurkan saya. Masalah itu, hinaan orang, cemoohan orang, itu tidak menghancurkan saya, membuat saya semakin maju. Semakin maju. Satu hari saudara-saudara, pemerintah, wali kota buat satu surat secara resmi bahwa kami tidak boleh beribadah di gereja ini. Ketika surat itu datang, maka saya otomatis dengan suami saya mau datang, mau protes. Tuhan katakan apa? Kenapa protes? Tidak. Yang kamu lakukan sekarang, kamu cari gedung, kamu ibadah di gedung, kamu sewa gedung. Saudara, ketika Tuhan suruh saya duduk diam, tidak protes, cuma cari gedung untuk boleh sewa, kami lakukan bagian kami tidak protes. Saudara tahu, dan Tuhan suruh saya di gedung saya ini, saya sekarang lagi syuting di gedung saya yang muat 1.800 orang. Dan Tuhan suruh saya setiap malam buka tape dengan sound sistemnya. Saya menyembah Tuhan sendiri, saya menari sendiri, saya khotbah sendiri, tanpa ada seorang pun yang hadir. Saya tetap melakukannya dengan setia. Tuhan cuma katakan, apakah Tuhan tidak bisa langsung perintahkan mereka, penjabat-penjabat itu, wali kota, untuk kami boleh beribadah? Bisa, tapi Tuhan pengen melihat saya boleh melewatinya dengan ketulusan. Saya setiap malam khotbah sendiri, memuji Tuhan sendiri, dan saya lakukan dengan tulus. Tuhan katakan, ketika kamu lakukan dengan baik dan Tuhan lihatnya, maka Tuhan akan kirimkan, bukan kamu yang minta, Tuhan akan kirimkan orang-orang, penjabat-penjabat yang boleh membuka gedung ini. Saudara-saudara, saya tetap lakukan dengan setia. Satu hari ketika mau hari Natal, maka Tuhan suruh saya pergi ke Kapoltabes, bikin sebuah surat, minta izin untuk boleh ibadah Natal 25 Desember dan ibadah 1 Januari. Ketika saya buat surat itu, saya menghadap kepada beliau. Beliau cuma katakan sama saya, Bu, saya nggak punya waktu, saya mau rapat. Saya katakan, Pak,
Bapak mau rapat nggak apa-apa, tapi Tuhan suruh saya antar surat ini kepada Bapak. Bapak mau baca puji Tuhan, Bapak mau sobek juga nggak apa-apa, Bapak mau simpan di lemari juga nggak apa-apa. Tugas saya adalah antar surat kepada Bapak, kepada seorang Kapoltabes, saudara. Dan setelah dia dengar itu, dia duduk, dia suruh anak buahnya rapat, dia nggak ikut, saudara. Dan dia baca surat saya, terus dia katakan, nanti saya akan tindak lanjutin. Dan setelah itu, saudara, dia bilang sama saya, Ibu boleh berdoa nggak untuk saya? Saya bilang, iya boleh. Karena saya katakan boleh, dia berdoa, dia bilang, saya ini mau pergi, mau sekolah untuk sespati. Dan saya berdoa, saya bilang, maaf Pak, Tuhan katakan bahwa kali ini Bapak nggak bisa sespati, karena Tuhan nggak izinkan Bapak masuk. Dia katakan, siapa bilang nggak bisa? Pasti bisa. Saya bilang, terserah Bapak. Singkat cerita, dengan kami boleh 25 Desember ada di sini, dengan izin beliau, dengan juga malam tahun baru 1 Januari boleh. Maka ketika saya ke kantornya untuk bilang terima kasih, saya mau kembali ibadah di hotel, dia bilang nggak usah ibadah di hotel, kembali aja ke gedung ibu, karena gedung ibu tidak mengganggu siapa-siapa. Saya bilangkan bagaimana dengan wali kota. Wali kota itu tanggung jawab saya akan bicara dengan Pak Wali Kota. Saudara-saudara, singkat cerita kami ibadah di gedung. Dan saat kami ibadah di gedung, saudara, maka Tuhan katakan, waktu itu tahun 2006, Tuhan suruh saya pergi ke tempat Bapak Kapoltabes. Saya pergi, Pak, saya katakan, saya sampaikan, saya lihat ketika 6 tahun daripada hari ini, Tuhan kasih Bapak bintang 2. Dan Bapak akan menjadi Kapolda dengan komando di satu wilayah yang besar. Dia katakan, Bu, saya minta didukung aja untuk saya boleh sespati dan lemhanas, itu gagal. Saya bilang, karena itu belum waktunya Tuhan. Dan sebentar lagi Bapak akan dipindah. Bapak dipindah untuk masuk kotak jadi guru pengajar. Dia katakan, bagaimana saya bisa menjadi guru pengajar? Saya bisa menjadi seorang bintang 2 kalau saya masuk kotak. Saya bilang, lakukan Pak. Kalau Tuhan suruh, Tuhan izinkan, Bapak lakukan dengan tulus. Singkat cerita, dia lakukan dengan tulus. Dan pada saat dia masuk di situ, dia ada dibuka untuk boleh pendidikan sespim lagi, dia ikut dan dia boleh lulus jadi nomor 1 karena bukan lagi dia, karena Tuhan yang beracara. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Tahun 2012 Tuhan izinkan dia boleh menjadi Kapolda Jawa Barat. Bukan karena rencana manusia, seharusnya bukan posisi dia, tetapi seharusnya posisi yang lain. Tetapi yang lain itu sebelum dilantik bermasalah, tiba-tiba Tuhan ingatkan, Tuhan perintahkan kepada Pak Kapolri untuk memanggil dia untuk menjadi Kapolda Jabar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, perjalanan itu tidak nyaman. Masalah itu ada. Tetapi apabila kita sikapi dengan hati yang tulus, baik saya, perjalanan saya, baik perjalanan daripada Pak Anies, semua kita terima dengan tulus, dengan ikhlas, maka kita akan lihat hasilnya, buahnya. Tuhan kerja dan janji Tuhan digenapi. Demikian pula saudara-saudara, kalau di dalam hidupmu ada permasalahan, kalau di dalam hidupmu janji Tuhan belum digenapi, bersabar, lakukan semuanya dengan tulus, dan engkau akan melihat buahnya. Yang percaya dan mau melakukannya, maka bersama-sama dengan saya katakan amin.